dianjurkan untuk melakukan ibadah dengan maksimal, terutama di malam hari. Nah, ini apakah juga nantinya ketika orang biasanya kalau ada indikasi darah tinggi, itu kan biasanya lebih disarankan untuk lebih banyak tidur, dokter. Apakah nanti ketika kita maksimalkan dengan ngaji, kemudian bisa tarawih di malam hari, kemudian bisa tahajud dan sebagainya, apakah nanti ada dampak seperti dari segi kesehatannya ketika seseorang yang penderita darah tinggi ini lebih mengurangi tidurnya, dokter? Mohon penjelasan. Baik, pertama yakinilah bahwa semua perintah-perintah yang Allah berikan atau Allah wajibkan kepada kita itu pasti banyak hikmah-hikmah yang akan kita dapatkan, baik hikmah secara keimanan kita dalam rangka meningkatkan keimanan kita, dan hikmah secara jasadiah kita atau secara jasad kita. Maka kalau bicara tentang puasa Ramadan ya, kita perlu ingat bahwa kita memang melakukan ini karena Allah, dan memang ada waktu-waktu di mana kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan, atau mungkin dicontohkan Nabi SAW untuk melakukan amal-amal kebaikan. Contoh mungkin puasa di siang hari. Puasa itu sendiri sebenarnya sudah menjadi salah satu sarana yang sangat luar biasa dalam menurunkan tekanan darah, itu puasa. Kemudian tilawatul Quran, membaca Quran, juga sudah banyak sekali penelitian-penelitian menjelaskan tentang bagaimana efek dari tilawah Quran terhadap tekanan darah. Jadi kalau di sini saja dua hal ini saja sudah kita kerjakan, itu kan sudah luar biasa, maaf. Kemudian ditambah lagi mungkin dengan sholat malam kita seperti sholat tarawih. Saya kira mungkin kalaulah kita tarawih sekarang kita bicara rata-rata sholat tarawih habis isya selesai itu paling sekarang jam 8:30 atau paling lama jam 9 lah. Jam 9 kita selesai tarawih ya. Ini untuk kita bicara tentang normal ya. Normal bukan kita pada tingkat yang sangat sangat idealis ya gitu kan. Maksudnya idealis itu contohnya begini kan, para sahabat itu ada yang mulai dari isya tuh sampai subuh tuh nggak batal wudhu ya, betul-betul mereka beribadah gitu kan, dengan sholat dan baca Quran tuh lain cerita. Ini saya katakan ini normalnya gitu kan. Misal dia jam 9 tuh sudah tidur lah, katakanlah sudah selesai semua jam 9 tidur, nanti bangun lagi malam jam 2 atau jam 3. Saya kira mungkin sudah sangat cukup itu tidurnya ya, nggak usah terlalu banyak juga karena kan itu sudah hampir 6 jam itu dia tidur ya. Kalau dia bangun jam 3 saja atau setengah 3 sudah hampir 5 jam, kurang lebih 5-6 jam cukup saya kira mungkin, apalagi tidurnya dijadikan atau dikondisikan dengan tidur yang berkualitas ya, dengan cara mematikan lampu ya, dia mau menghindari alat-alat elektronik di dekatnya, itu juga sangat baik ya untuk memberikan deep sleep ya, atau mungkin tidur yang dalam. Jadi nggak masalah sebenarnya. Jadi jangan kita justru khawatir ya dengan nanti puasa nih tidur saya juga berkurang, enggak lah ya. Insya Allah saya kira mungkin dengan standar normalnya kita, dengan tadi saya jelaskan dengan contoh tadi, saya kira mungkin tidak ada masalah ya. Bahkan justru kita istirahatnya cukup ya, bahkan tidurnya juga cukup ya, makan cukup ya, puasa di siang hari insya Allah akan sangat baik untuk tubuh kita. Kecuali memang ya kita ibarat kata Allah kasih kekuatan lebih gitu kan, dan Allah jaga tubuh kita ya dengan syariat ini misalkan, dan akhirnya kita memasrahkan diri kita, ya Allah dengan berdoa gitu kan, semoga Engkau hilangkan penyakit darah tinggiku ini misalkan dengan aku mengurangi tidurku dengan memperbanyak tilawah dan sholatku, itu lain cerita. Nah, itu mungkin sudah beda cerita level imannya ya. Kalau itu bisa dikerjakan nggak masalah. Artinya kan Masya Allah kalau seandainya dalam kondisi kita berjibaku dalam lelah untuk lillah itu, kita akhirnya katakanlah misalkan ya, Masya Allah dipanggil Allah kan, Masya Allah itu sebuah hal yang luar biasa. Kita berlelah untuk Allah, dan saat lelah seperti itulah kita dipanggil, itu kan suatu kondisi yang sangat bagus ya, dalam kondisi kita melaksanakan amal kebaikan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian.